Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Panduan Hidup bersama Anapi. Dan kali ini kita akan membahas, teman-teman pasti ada punya rekan kerja atau dalam satu tim itu ada yang kerjanya cepet banget. Kita baru kedip kita aja udah selesai. Terus ada yang satu lagi sampai kita udah tidur, udah makan, udah sholat, tapi belum selesai. Nah kayak gitu, kadang kita juga gregetan. Kalau kita ada kerja tim kan pasti ada satu harus cepat, satu harus semuanya harus selaras. Nah sedangkan ini tuh ada yang satu ketinggalan. Jadi misalkan ada motor nih, motor udah di depan, dia masih ada di belakang. Nah pasti teman-teman pernah melakukan itu ya, pernah ngerasain gitu. Nah kali ini kita akan membahas itu ya, tapi sebelumnya kita simak yang berikut ini. Oke, halo Coach. Halo. Ya, sehat Coach? Sehat. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah tim Coach. Itu ada yang, pasti ada yang bervariasi dong Coach. Entah itu perilakunya, cara kerjanya dia. Nah, terus kita ada satu tim itu yang kerjanya itu cepat banget. Terus ada satu tim tuh yang lambat. Iya, kurang cepat lah ya. Oke, iya. Nah, Baik banget nih ngomongnya. Iya, terus kita tuh harus gimana ya Coach? Apakah harus mengimbangi kita juga lambat? Sebagai apa? Gimana? Sebagai karyawan, sebagai satu tim. Satu tim? Oh, kalau sebagai satu tim, oke. Sebagai satu tim ya? Iya. Oke, jadi kalau memang kebetulan memang ada satu teman yang memang kerjanya lambat, yang harus kita lakukan adalah sebenarnya mesti dibicarakan sama atasan sih. Dibicarakan dengan asumsi kita sama-sama senior ya? Iya. Bener ya? Bukan satu baru? Nah, kalau sama-sama senior atau sudah beberapa tahun, maka kita mesti ngecek dulu, apakah kerjanya sempat bagus apa enggak? Ya, kerjanya sempat bagus apa enggak? Kalau kerjanya sempat bagus, dia turun berarti dia lagi bosan. Makanya mesti diskusi sama atasan, karena biasanya bisa melakukan itu atasan. Karena kalau kita sebagai teman nggak bisa, kita harus nunggu sih. Kita harus nggak ada cara lain. Ya, tapi kalau sebagai atasan banyak hari ini yang bisa kita lakukan. Kalau saya coba boleh bicara dari sudut atasan ya. Yang pertama, biasanya orang yang lambat adalah orang yang belum punya skill. Kalau nggak salah tadi kan kalian sempat memberikan ilustrasi seperti naik motor, yang kita di depan, yang seorang mesti di belakang. Iya. Nah, berarti pertanyaan menarik, kenapa orang itu di belakang? Pasti kemampuan naik motornya jelek, betul nggak? Iya. Masuk akal kan? Kebetulan aku lagi suka bersepeda nih sekarang. Oh ya, saya jujur agak malu sih belum bersepeda. Kenapa malu? Karena lu tau nggak? Aku bersepeda bareng-bareng istriku sama Bu Ana. Ketika naik sepeda, itu sering banget aku didorong sama wanita loh. Itu karena wanitanya bukan wanita yang memang pakai baju khusus bersepeda, tidak. Bener-bener cepet banget loh. Total deh, hilang aja saya nggak tuh. Bener nggak bisa saya. Itu karena kau santai mau nikmati pemandangan atau? Tidak. Karena memang kemampuan saya sebenarnya nggak segitu. Dengan ketawa aja. Gue kayak gitu. Iya, salah ngomong ini. Enggak bener. Iya. Bener kali. Jadi artinya saya sama Bu Ana naik sepeda itu benar-benar saya juga kaget, itu saya udah setengah mati naik sepeda gitu, dan dia langsung dekat depan saya dan tuh hilang. Saya astaga, itu wanita loh yang bawa sepeda. Artinya menunjukkan memang kalau saya kan tanya baru main sepeda kan masih baru-baru ini, berarti sudah lama tidak main sepeda. So mungkin bisa saja ini apa, paha saya tidak cukup kuat untuk mendorongnya, mungkin saya tidak tahu, atau tungkainya tidak cukup kuat untuk mendorong, mungkin saya tidak terlatih. Nah jadi, apakah wanita yang mendurin saya itu lebih tua? Untungnya tidak sih, mereka lebih muda sih. Kalau mereka lebih tua, kayaknya gue lebih terus gitu ya. Nah jadi artinya, kalau dari sudut kita cuma mengatakan kemungkinan dia skillnya belum. Nah kalau kita sebagai teman, mungkin kita bisa tanya, boleh nggak saya ajarin kamu? Karena kebetulan saya beri contoh nih, saya ngerasain sih Karin. Kebetulan salah satu tim kita, yang kelihatannya sebelumnya yang masih baru, yang ada lambat, kayaknya sekarang kecepatannya mulai cepat loh. Kayak contoh ketika saya buat copywriting, tadi saya akuin mulai lebih cepat. Kenapa? Karena kebetulan dulu dilepas, karena saya kupas. Nah itu artinya memang mau nggak mau sebagai atasan harus membimbing dia untuk sampai di level itu. Tapi itu buat perusahaan yang memang punya orang yang memang mau membimbing. Bagaimana dengan perusahaan yang adalah pastana? Yang status adalah timnya. Bukan berarti saya juga pernah tidak melakukan itu kan, saya juga pernah melakukan, udahlah pokoknya kerjaan terserah, pokoknya di mana beres ternyata jadi berantakan.
Dan ternyata saya menemukan setiap orang yang mengalami tantangan itu ada cerita di balik motivasinya. Masuk akal nggak? Nah, jadi tugas kita adalah sebagai atasan bagaimana mengetahui apa sih yang terjadi, apa sih motivasi, apa yang menyebabkan dia salah. Itu yang kita perbaiki. Karena itu biasanya berkaitan dengan skill. Kalau saya mengatakan gini, ini kita ngomongnya secara knowledge ya namanya. Jadi ada istilah namanya L1, L2, L3, L4. Soalnya L1, L2, L3, L4. Mungkin ada tulisan di sini atau di sini saya nggak tahu namanya. Jadi L1 itu adalah kemampuan di mana seorang karyawan baru masuk kerja, dia lagi happy banget, istilahnya have fun gourmet lah gitu ya. Oh lagi, jadi semangat tinggi, tapi skillnya belum ada, kompetensinya belum ada. Jadi artinya belum punya kemampuan untuk itu. Walaupun misalnya contoh orang baru selesai kuliah, kan boleh saya katakan begini. Kuliah itu kan belum tentu pada saat kerja bisa sama, betul nggak Karin? Ya, walaupun saya nggak ngerti ya, waktu Karin misalkan bekerja dulu, waktu Karin kuliah dulu, walaupun Karin juga sempat menjadi asdos, apakah sama nggak dengan ketika mengerjakan akunting? Beda sih, Coach. Beda ya? Beda ya? Teori lebih gampang biasanya. Teori lebih gampang ya, pada saat di lapangan ceritanya kok ini lebih rumit. Ini gimana ceritanya gitu ya? Iya. Belum sekarang dulu Karin nggak pernah perlu baca aturan udah di summary kalau buat tugas. Iya. Sekarang benar-benar harus baca pelan-pelan gitu. Nah, jadi itu yang saya kasih gambaran. Jadi L1 kondisinya belum ada kompetensi di perusahaan itu. Masuk kedua, L2. L2 kondisinya di mana dia ngerasa kok susah ya? Kok kayaknya nggak mudah ya? Motivasi down. Ketika motivasi down apa yang terjadi? Ketika motivasi down, maka kemungkinan resign tinggi. Kompetensi sudah sedikit, minimal tahu. Karyawan biasanya resign itu di kondisi L2 kan. L3, berikutnya yang L3. L3 adalah atasannya bagus, mendevelop orangnya, kompetensi naik, dan dilanjutkan dengan coaching. Kayak contoh ya. Kebetulan kan kita udah punya tim baru, gitu ya. Jadi kayak contoh tim kita ya, tim kita masih baru tuh. Nah, ketika dia sudah mulai saya ajarin, berarti sudah punya knowledge dong, berarti sudah punya kompetensi dong. Nah, sekarang saya lakukan apa? Saya melakukan coaching kepada dia. Saya cuma bilang gini, Pak, saya masih bingung bikin copywriting. Saya cuma bilang gini, kamu buat dulu copywriting, nanti saya amatin. Jadi gitu. Kalau mama dulu kan enggak, gini loh cara buatnya. Kalau sekarang enggak, itu berarti udah L3. Nah, kalau L4 sudah bagus, delegasi, dilepaskan untuk melakukannya. Jadi gambarannya seperti itu. Clear ya Karin ya? Jadi kondisi para karyawan adalah L1, L2, L3, L4 itu perlu diamati dulu, maka kita developnya akan lebih mudah. Gitu Karin. Tapi itu ada batasannya nggak, Coach? Misalkan 1 bulan nih kita nge-develop, terus kita pasti itu udah bagus. Apa kita harus 1 bulan, Nah, berikutnya? ini pertanyaan bagus. Tergantung apakah atasannya punya kemampuan mengajar atau enggak. Kalau kita perusahaan itu adalah perusahaan training, maka harus pastikan apakah perusahaan training itu mampu nggak membuat karyawannya yang orang belajar di training itu, tentunya di perusahaan kita salah satunya, membuat mereka memastikan mereka punya kompetensi itu. Karena memang saya kasih gambaran, orang yang sudah belajar pun, maka ketika kita drill, kasih contoh, kasih tugas, mereka mengerjakan tugasnya, kita cek tugasnya, dan tugasnya kasih feedback, baru kelihatan hasilnya bisa bagus. Nah itu gitu mereka. Jadi berapa lama tergantung dari metode atasannya dan atasannya mau mendevelop dia lagi apa enggak. Kebanyakan atasan nggak mau sih suka ngambil alih. Kerja bener sih gue kerjaan aja biasa begitu. Ya juga tim juga gitu. Sorry? Kalau tim kan juga gitu kan. Biasanya. Ya udah deh, ya gue kerjaan aja bisa. Itu sih yang terjadi. Jadi sebenarnya baik lagi itu yang metode yang bisa kita lakukan. Tapi kalau yang tadi kan dari sisi yang kita cepat ya Coach ya. Nah sedangkan kalau dari sisi yang lambat itu apakah dia ya udah karena udah di udah diambil alih nih sama timnya lagi, itu kayak ngerasa ya udahlah gue lambat aja gitu. Ya itu baik lagi. Memang kalau saya pribadi, saya tidak pernah akan minta mengambil alih pekerjaan orang, kecuali memang kita udah hopeless sama orang itu loh ya. Jadi saya lebih baik akan mengembangkan, karena pengalaman itu saya setuju banget sama Karin. Biasanya kalau diambil alih yang terjadi orang itu nggak bertumbuh. Saya nggak mau. Biasanya saya biarkan mereka bertumbuh sampai bertumbuh. Walaupun memang capek mengajari. Percaya sama saya, capeknya mulai awal-awal. Sisanya nanti akan baik-baik aja. Dan saya melihat ke orang-orang yang kita develop, pertumbuhannya ada kok Karin. Cuma memang mau nggak kita sering review, mau nggak kita mencari tahu salahnya di mana. Bukan cuma mengatakan kamu salah, tidak. Tapi cari tahu kenapa dia salah, apa yang membuat dia salah.
baru kita melakukan koreksi action, paling itu kan. Tapi kalau dari timnya itu juga bisa support nggak, Mas? Timnya bisa support atau enggak tergantung dari timnya sendiri sih. Maksud timnya sesama temennya? Jadi misalkan, ayo gitu. Iya bisa, makanya. Itu tergantung dari environment yang diciptakan oleh perusahaan itu atau memang teman-temannya memang asik-asik atau enggak. Itu yang pasti terjadi. Itu pengaruh sih. Gitu. Ada lagi? Sudah cukup kan? Ya. Sip. Untuk teman-teman, sekian dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan di-share ke teman-teman yang lain supaya ilmunya juga bisa dapat, jadi semua bisa belajar. Oke, Coach, dengan saya Karin dan saya Coach Antoni Sarif dari NLP Leaders Indonesia dan panduan hidup dengan NLP. Mau coba terima kasih, sukses dan sampai jumpa. Bye bye.